Batobat apa tuh menero? Ana Duratmaka kok ya ayune kaya ngene. Balekke mesti anu jamus kali masada kowe mesti komeni. Piye balekke jamus kali masada? Kok penak timen to? Kene ngoyo-ngoyo. Koleh handel. Wis saiki ngene bae. Piye? Tinimbang kowe dadi Duratmaka. Heeh. Kowe dadi maruku wae. Tak olehke karo Raden Arjuna sing gantenge uleng-ulengan kaya Pak Lurah Bumi Ayu. Gelem ta ora kowe? Aku arep dadi marumu. Iya. Arep dadi garwa Raden Arjuna. Iya. Ora sih. Endel banget kowe. Terus ngene lho Mbak Sri. Piye? Apik-apik naten karo Iya. aku ya. Iya. Kowe tak jodokke ka Masku. Masku ki gede dhuwur brengose kandel. Gila. Gila aku yang ngono. kok gila piye? Pemenang raksasa. Raden Arjuna ki ora kagungan brengos jarene. Jarene ora piye? kesot engko. Kene. Piye? Yo. Piye? Piye mau? Ya aku gemang lek dadi mbakyumu. Soale kowe Duratmaka. Ya ora Siji apa-apa to. pindhone Kang Masmu lak reseksa to. Pancen kapara nyata. Iya, gemang aku. Wis ulung balekno wae. Ora bakal tak ulungake Kalima Sada, Sri Kandi. Kowe ngerti apa ora? Kowe ngono Piye? jamus Kalima Sada iku nggone para Pandhawa tak kandhani kowe mesti Aku kawene. wis mangerti. Ya arep nggo apa? Malati kowe, malati kowe. Ora. Tenan. Ora mati. Ya terus piye? Karepmu piye? Sak karsamu piye Mas Sri Kandi? Kowe wani karo aku? Wani. Ayo, Raden. Merupakan katanya pusat budaya Jawa sekalipun. Saat ini wayang orang di Taman Sriwedari pun juga sudah bisa dikatakan tidak ada. Terus di Malang juga sama. Dulu di Malangnya ada beberapa paguyuban wayang orang. Mulai dari Wahyu Manunggal, terus nun sewu apa lagi Bu? Cipto Kawedar. Nah, sekarang pun sudah bisa dikatakan punah. Dan para pelaku-pelaku wayang orang saat ini juga sudah sepuh-sepuh. Yang muda tidak ada dan tidak mau regenerasi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pelaku-pelaku seniman wayang orang, terutama para maestronya. Ini para tokoh-tokoh hebatnya. Ini di sebelah saya ini Bu Jumilah. Beliau usianya hampir 80. Benar-benar tokoh maestro wayang orang. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Beliaunya juga selain hebat di seni wayang orang, juga hebat di seni tari, dialog-dialog fragmen, drama, ya. Dan hebatnya lagi usia 80 masih sehat. Nah, nah, nun sewu Bu Rahayu, Bu. Ini kalau menurut Bu Jumilah ini dulu kondisi seni wayang orang ya seketika semasa mudanya ini terus begini Bu menurut. Menawi kula mastani nggih sakmenika sampun kathah ewah-ewahanipun. Nggih. Bisa dikatakan berubah. Berubah dan kayaknya hampir habis. Hampir habis, nggih. Malah kawula piyambak sering nelongso. Nggih. Nelongso dulunya tidak seperti itu. Nggih. Nah, saking adik-adik ingkang generasi penerus menika budidaya amrih wayang itu bisa lestari pentas piye ngerti. Terus diolah. Diolah joget pakai musik, wonten diolah joget pakai kentrungan. Dalam hal tari tetap tari klasik, tapi ilustrasinya wonten sing pakai kentrung, wonten sing pakai lagu-lagu menapa ngaten nggih. Menika karepipun budidaya supaya tontonan sing duweke dhewe sing lawas kuwi muncul lagi, lestari ke jati diri bangsa ya Bu Jumilah nggih. Inggih, kula piyambak senajan sakmenika ya ceritane sudah anu banget lah nggih. Wis kakean umur gitu. Nanging
menawi mireng gamelan nuwun sewu. Nggih. Turu-turu melek lho Mas. Ngaten. Lho inggih, Nggih, turu-turu melek. Napa Nggih. malih kula ningali TV ngaten. Nggih. Terus wonten ingkang joget Nggih. duka dados napa lajeng salah ngaten. Nggih. Malah nuwun sewu krama inggil lho kula Nggih. wonten ngajengipun TV. Nggih. Gak ngono iku kula muni. Nggih, nggih. Jadi juga seorang kritikus gitu ya. Inggih, lah nanging badhe matur kalian sinten Nggih, wong nggih. nyatanipun kok cara ombak ngono, ombake luwih banter sing ombak saiki timbang Nggih. sing biyen. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Mohon maaf para pemirsa, barangkali para pemirsa nanti ada yang nyeletuk ngkritisi lu itu kok pakai jilbab. Ini yang dipakai Bu Jumilah bukan jilbab, ini selendang Nusantara. Jadi cuman disampir nih, mirip dengan istrinya Bung Karno, mirip istrinya Gus Dur. Inilah selendang Nusantara. Mboten ngaten Mas, Nggih. wonten malih menika. Nggih. Menika nggih diwastani kudung ya monggo. Nggih. Monggo manggone ning kene jare jenenge. Dadi kudung, nggih. Ning asline isin ketok wani. Ketok wani, ketok rambut jambune. Ketok rambut jambune. Ya. Padahal karepku iki kepengin ireng terus. Kelihatan menarik terus, kelihatan cantik terus ya Bu ya. Lah menika sampun giginipun nggih sampun ngriki mboten wonten. Mila kula walak matur nek nggekne aku sing empuk-empuk lho ya. Bu, tadi ketika kita sebelum rekaman tadi, Bu Jumilah cerita masa lalunya, masa mudanya, waktu hebat-hebatnya jadi pemain wayang orang roll ya. Ini cukup menarik loh Bu ceritanya. Bu, mohon Bu ceritakan ke pemirsa nih, gimana itu masa mudanya Bu Jumilah itu. Cerita napa nggih? Nih. Mengingat masa mudanya Bu Jumilah itu. Nggih, menapa nggih? Nalika semanten menika kadosipun mboten wonten pikiran besok aku lek tuwa piye. Nggih, nggih, nggih. Satu itu yang saya sekarang merasa rugi ngaten. Nggih, nggih. Terus aku besok nek tuwa piye ngaten mboten. Nggih, nggih. Lajeng wontenipun namung seneng, Nggih. seneng. Mm-mm. Terus dateng Kemisden ngaten nggih, katakanlah Kemisden nek cara rumiyin nek cara sakmenika wonten ringgit tiang Nggih, tunggal nggih, ngaten nggih. nggih. Wis sak koncoan, ayo ana wayang wong anyar, Nggih. angkono melu. Lakone Sri Kandi dan Sri Kandini jare Mbak Jumilah gitu. Ayo rono Nggih, ngaten. nggih. Wes suwenenge ra. Nggih, waktu itu semua orang mengidolakan Mbak Jumilah ya. Waktu itu Nggih. bukan Bu Jumilah kan masih muda, Mbak Jumilah. Nek datang ngriki Malang rak wonten rumiyin Gedung Wijaya Kusuma. Oh nggih, Gedung Wijaya Kusuma, Gedung Kesenian. Nggih, ning nalika kula wonten ngriku jenenge Gedung Flora. Gedung Flora, nggih, nggih. Menika menawi dong cerita besar, cerita Mahabharata, Karna tanding. Nggih. Kula ingkang dados Karna. Nggih, Oh, nggih. sampun siang menika wonten ingkang numpak menapa dokar ngaten ledang nek Nggih, cara rumiyin. nggih, Nek cara nggih. saiki apa keliling ngaten. Nggih, nggih. Halo. Nanti malam ceritanya Karna tanding. Oh, nggih. Karna dibawakan oleh Mbak Jumilah. Nggih, nggih. Kula mireng sumeneng. Nggih, nggih, nggih. Ingin terus mikir aku besok piye apa bakal untukku kaya ngene iki. Aku lho ngaten mika lho Mas lak isin to. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ning rahayunipun Nggih. kok ya katakanlah nek panjenengan Tuhan yang Maha Esa. Nggih. Allah menika kok maringi pangapunten kalian kula. Nggih. Terus nggih mikir kesenian isih seneng mboten Nggih. saged ical Nggih. babagan kesenian tapi ati ingkang badhe tumuju dhateng aku besok piye gitu sampun radi tumata. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Jumilah. Nah, ini saya ingin ngobrol sama tadi yang fragmen Sri Kandi Mustokoweni yang apa sutradaranya malah Bu Jumilah sutradaranya. Ini dikenalkan ke pemirsa namanya nih. Silakan Bu. Nggih. Dipun tepangaken mangke dalem menika Sri Aribawati. Nggih. Kang nomor nami panggung Ciplis. Ceplis. Nggih, Ciplis. Ceplis. Ciplis. Ah, nggih, nggih, nggih. Samene kok ciplis. Unyil, Bu. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini ceritanya Bu Ceplis waktu masih muda jadi pemain wayang orang itu gimana, Bu? Nah, Nggih, remen sanget lho, Pak. nggih, nggih, nggih. Remen saestu. Kados-kadosa kepingin malih sakmenika wonten malih ngoten. Ngoten nggih, 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 nggih. Nggih, kados pundi nggih kangen. Nggih. Kangen. Kangen main lagi. Nah, Ah, nggih, nggih, terus, nggih. 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 Kalau kangen main lagi sebenarnya kalau berkenan misalnya channel kita dikatakan besar juga belum, dikatakan kecil ya enggak juga karena
Saat ini subscribe kita sudah 15.000 orang. Sekali video tampil itu sekian nonton sekian juta, sekian ribu orang. Contoh aja kayak kemarin pemain Pak Hardi Ludruk gitu ya. Baru diupload 2 hari yang nonton sudah 2.500 orang. Nah, ini kan merupakan misalnya apresiasi tersendiri dari para pemirsa. Ya bisa jadi nanti idenya Bu Jumilah tadi menampilkan para lansia-lansia main wayang orang ya. Nanti di tayangan di channel kita ini kan apa namanya menjadi sebuah satu hiburan tersendiri, dua tuntunan untuk generasi muda, ketiga itu untuk hiburan para lansia sehingga supaya semangat ya, karena ketika lansia itu tidak lagi berpikir aktif itu jadi pikun. Nek pikun dadi cepet drop malahan cepet habis gitu energinya. Nah, kalau kepingin lagi nanti coba nanti ditata ulang lagi. Jadi sanggar kita bisa dimanfaatkan gitu. Ada lagi Ibu yang maksudnya pada waktu masa mudanya gimana Bu waktu dulu? Waktu dulu niku nggih remen mboten wonten napa nggih Pak, wonten ringgih tiyang nggih ngetoprak. Nggih. Sing kasar nggih wonten Pak, wonten kuda lumping. Kuda lumping. Oh, nggih. Nggih dadose nggih remen. Terus sak menika kegiatan kula ngontel Pak. Sepeda sehat. Sepeda kuno Bu. Nggih, kebo. Nah, nggih kowe. Nggih ngontel Bu. Kebo. Sepeda kebone lho Bu. Nah, nggih biar sehat. Nah, nggih. Cucu udah berapa Bu Ceplis? Sedoso Pak. Waduh, cucu 10. Buyut. Dereng wonten. Dereng wonten. Usianya kalau sama Bu Jum teman mana? Dalam 17 lho Pak. Oh 17, 17 kendu. 17 pindu. Waliane Pak Arema. 71. Dia kan itu kan 17 pindu. Nah, nggih. Untuk netelas pipine kendu. Terus Pak Tri. Kalau Bu Ceplis 71, kalau Bu Jumlah tadi kan 77, hampir 80. Ini seusia ibu-ibu saya ini. Saya kan masih muda ini. Terus Pak Tri. Nggih sami. Nggih Mbak pulang nggih umur 50 ya. Ya, saya bisa dikatakan ya ibu anak angkatnya Bu Jumilah. Saya pernah dilatih jadi pemain wayang orang jadi Puntadewa. Nah, saya dipentas di Taman Budaya ini Krida Budaya ya. Taman Krida Budaya miliknya Pemprov Jatim itu yang ada di Soekarno Hatta itu. Saya pernah jadi Puntadewa. Nah, pensiuni Puntadewa, uripe penak lho. Nah, sehingga para pemirsa jangan takut jadi pensiunan wayang orang. Saya ini pensiunan wayang orang, hidup saya enak kok, nyaman kok saya. Nggih laras Pak. Sama dengan pensiunnya Sri Kandi. Wah, ini pensiunnya Sri Kandi juga nikmat hidupnya. Merasa terima pensiun karena dengan seusia saya yang sudah kematangan ini kok bisa sadar gitu, bisa menempatkan diri. Saya sudah bisa menghimpun ibu-ibu atau bapak-bapak yang sepuh-sepuh menjadi satu wadah, misalnya Semar Gareng Piturut Bagong dari ibu-ibu perempuan semua. Itu sudah pernah berjalan. Terus satu cerita tuwek kabeh Mas. Tuwek saya termasuk Rodo Ayu itu. Terima kasih Ibu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi walaupun sudah lansia tapi tetap masih semangat aktif. Nah, ini menjadikan ini obat stres dan obat pikun ini. Leres Pak. Wah, sakit itu kalau di rumah tuh. Ya kalau di sini kan enggak sakit. Mampu musik. Semangat. Nah, ini saya ingin ke Mbak Diah ini yang cukup bisa dibilang agak muda. Ini kalau tadi pandangan ibu-ibu yang sudah sepuh seusia ibu saya lah, Mbak Diah ini kan bisa dibilang masih muda. Ini bagaimana ceritanya Mbak Diah mulai awal sampai sekarang terus menjadi pemain wayang orang. Silakan Mbak Diah. Menika cerita kula nggih Mas. Monggo bahasa Indonesia, monggo bahasa Jawa, monggo udah campur. Campur sari mboten apa aja. Monggo. Kalau channel kita ini yang nonton Nusantara. Jadi tidak cuma orang Jawa, bahkan ada penonton kita sampai Eropa, Jerman, Amerika ada. Saya merasa gimana ya? Saya puji syukur kagem kula. Karena saya tuh merasa pemain wayang orang paling tahun pertengahan. Sekitar tahun 90-an. Nggih ngandhapipun Bu Ceplis.
Ingkang gladi nggih menika Bu Jumilah. Bu Jumilah, oh Bu Jumilah memang maestro gurunya ya. Ingkang gladi Bu Jumilah kalih Kanjeng Rama Iksun. Nggih, Pak Iksun, nggih. Menika Bu Jumilah gladi kula kagem putri. Nggih. Pak Iksun gladi kula kagem kakung. Kakung. Jadi Mbak Diah bisa jadi pemain putra, bisa jadi pemain putri. Menika menawi pun anu kedah watak nggih, nggih. Kedah saged. Nggih. Kamu kujadikan seorang aktor. Nggih. Kamu tidak bisa jadi satu. Nggih. Harus bisa jadi semua. Nggih. Cakil pun kamu harus bisa. Harus bisa. Menika ingkang dipun terapaken kagem saking Kanjeng Ibu Ki. Nggih, Bu Jumilah. Nggih. Terus pengalaman saya masuk wayang orang itu sangat waduh, membahagiakan sekali. Nggih. Dasar saya cuma dari pesinden. Nggih. Ingin menjadi perkembangan untuk skill. Nggih. Menjadi seorang pemain wayang orang. Nggih. Juga mencari seorang watak. Nggih. Piye to watake Sri Kandi? Nggih. Piye to watake Arjuna? Nggih. Piye watake dadi buta Brahala sing Nggih. tak karepke ya sing gurune. Oh nggih, wah ini luar biasa para pemirsa. Ternyata pemain-pemain artis-artis kita wayang orang itu multi talent. Dadi wedok ya iso, dadi lanang ya iso, ya. Tadi kan prakpennya Bu Diah ini, Mbak Diah ini kan jadi Mustakaweni. Jadi Mustakaweni. Otomatis perempuan. Yeah. Tadi katanya mampu berkarakter jadi lanang, bahkan Yeah. jadi buto. Yeah. Nah ini karena para pemirsa pengen tahu juga ini. Coba kira dipraktekan, kira jadi tokoh apa yang tokoh laki-laki, apa jadi buto, apa jadi Bambangan. Ya. Menawi tasik kula agem menika tasik Bambangan. Ya, cobi. Nah, kalau karakter tadi Mustakaweni kan sudah. Kalau sekarang karakter apa Bambangan kayak apa coba dipraktekkan. Ngaten. Nggih, nah ini biar pemirsa tahu ini. Menawi tasik saged lho nggih. Nggih, silakan coba. Kan pakai musik mboten? Nggih kegaya nih. Kegaya nih. Nggih. Pakai musik boleh, nggih. Situ bukan sama saya ketemu aku punya Mauri aku. Nggih. Mamang dadi apa gitu. Nggih. Anu kembangan mawon. Anu ndamel kembangan mawon nggih. Nggih, silakan. Nggih. Nggih. Kakang Badranaya. Kula ndara kula. Kakang Badranaya, aja sira kari mara anak-anakmu ya Kakang, aja nganti kari ana ing wingking. Ndara ngestokaken dawuh, Gong, ayo Gong. Melu Gong, mesti dawuhi karo Ndara. Ayo Gong, ayo melu. Iya, Mak. Iya. Aku ya gelem kok mau ayo nuruti. Monggo Ndara, monggo. Arjuna. Monggo. Monggo Ndara kula dherekaken. Ini hanya Dialog ya, jadi dialog Bambangan mawon. sama Punokawan. Nggih. Kalau Mbak Diah, mohon maaf ini Nggih. kalau saya minta ke yang sepuh saya enggak enak. Ini jenengan yang muda. Tadi kalau tari apa istilahnya peragawan jadi Mustakaweni ini kan perempuan. Nggih. Terus jadi Bambangan. Umpamanya tari buto gitu. Buta. Ya dipraktekkan gitu. Nah, coba Aduh, sini. nggih. Nah. Kalau tak luka riyen, Oh, ada. ini kadung nang kagem bebetan. Nggih. Oh kalau untuk karena ini untuk gaya Bambangan dulu. Ngaten. Jadi para pemirsa biar tahu artis kita tuh multi talent, dadi lanang iso, dadi wedok iso, dadi buta iso. Nah. Niki Nggih, cakil monggo. saya sendiri kan juga mengajar Nggih. di MI malah. Nggih. Itu permintaan dari kepala sekolah kesenian Jawa ki kudu mlebu ning Nggih. MI. Nggih. Piye carane? Walaupun di yayasan yang lain tuh meragukan untuk kesenian saya punya. Nggih. Terima kasih Mbak Diah. Ini bagi yang sepuh-sepuh ini. Enggak apa-apa Bu selonjor, enggak apa-apa karena memang usia. Pemirsa paham kok itu enggak akan Nah, ini ke Bu Ceplis sama Bu Jumilah ini. Ini tadi saya menginginkan Bu Jumilah sama Bu Ceplis itu mengingat masa lalu, cerita masa kejayaan wayang orang, tapi belum tereksplor, barangkali cerita malu. Nah, sekarang apa harapan Bu Ceplis, ya, Bu Jumilah, nanti gantian coba, apa harapannya generasi muda saat ini terhadap
Iya, apresiasi terhadap wonten Jakarta itu Nggih. sudah hampir ke barat-baratan Nggih, juga. nggih. 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 Hampir ke barat-baratan namung mburu kepengin sing nonton ben ngerti Nggih, kabeh nggih, ngaten lho. nggih. Dan semenika kadosipun nggih, terus pun nggih dikembalikan lagi wong niate nggo nyambut gawe. Nggih, nggih. Nek nganti ora ning sing nonton sesuk ora ngliwet jare. Nih, ini seharusnya Nggih. memang peran pemerintah ini seharusnya yang ambil bagian gitu loh. Nggih, malah- Sehingga seniman tetap berkreasi tanpa harus berpikir urusan perut gitu loh seharusnya. Nggih, lah menawi rumiyin kula lho Nggih, nggih. nyariosaken kula. Kula menika main dateng pundi ngaten Nggih, nggih. nggih. Kok terus sore mendung. Nggih. Waduh iki bakal gandeng kawontenan nek mendung ngene Wis iki. penontonnya gak ono Nggih, ya. nanti biasanya pun gandeng kawontenan Jawa main dipun tunda benjang. Padahal sadung kepedaan separuh. Terus menika pengalaman yang Nggih, pernah saya alami seperti itu. Nggih, nggih. Terus malih dijak lunga ning ndi ngono jare tanggapan. Terus tekan nggone ora sida nanggap sing nduma kepaten. Nggih, nggih. Iya Nggih, itu suka dukanya Nggih, di situ. nggih. Kula ugi berharap nggih wonten ingkang kersa kados anu ngaten lho. Nggih, nggih. Apa ya nek ngarani? Nglumpukne, Nggih, nglumpukne para-para sing Nggih, kawogan-kawogan nggih. ngaten menika terus pundi penake. Nggih. Apa sing ngene iki nggawa sing rada muda-muda diwarai. Nggih, dadi nggih, tenan, nggih. gitu. Soalnya paling angel lho Mas wayang itu Nggih, nggak nggih. bisa Nggih. dipelajari saiki joget Nggih. saiki metu mboten saged. Nggih, nggih. Kalau wau kula lak matur Nggih, jenengan. nggih. Saya tuh dulu disuruh sama ledek-ledek itu. Nggih, nggih, nggih. Tukokno peniti, tukokno jepit gitu, Bu. Jadi pesuruh saya, "Nduk, aku tukokno tahu campur" gitu. Nggih. Tapi barang sing ngongkon wayang rol, suwenenge masih Nggih. udan kula. Wayang budal rol itu mawon. pemeran utama Bu ya. Iya, Nggih, iya. nggih, nggih. Ada yang wayang rol namanya Butuh Gila itu ya di situ di Gedung Kelora itu. Nggih, nggih, nggih. Duh aku tuh kok tahu campur padahal udan budal mawon Nggih. kula. Kok dilala kurang pinten selang 1 bulan ngaten mbok Nggih. pilih. Nah melakon Mahabharata. Nggih. Bharatayuda. Berta itu nggih. Bharatayuda ceritane meninggalnya Baladewa. Nggih, nggih. Lah kok dilala selesainya cerita yang jadi Baladewa itu mun sewu itu muntah jiwa. Nggih. Jadi bener-bener ngantos sedo. Nggih, nggih, nggih. Bareng Baladewanya sedo. Terus cerita untuk nanti sore, padahal mbutuhno Abimanyu cilik. Nggih, nggih. Sapa iki sing dadi? Sing dadi Abimanyu cilik biasane kepaten bapakne. Nggih, nggih. Terus kula ngeten, kula nggih saged kula saya bilang gitu. Nggih, 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 nggih. Ini kan tadi mergo kepaten Pak Citra saya berani Jadi naik Abimanyu. panggung, jadi Abimanyu kecil. Nggih, Padahal keliru lek ngomong ya wis dadi arek. Malah apa. dadi cah cilik keliru cedal kan malah dadi lucu Bu, malah bagus mah. Nggih, Lah nggih. iya ngaten Nggih. menika ceritane. Nggih, nggih, terima kasih Bu Jumila. Jadi, nah para pemirsa yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bu Jumila, maestronya wayang orang di Malang Raya. Nggih. Ini orang yang belajar wayang orang dan lulusan wayang orang ini main ludruk pasti bisa. Pasti ketoprak pasti bisa. Nggih. Tapi kalau orang yang menguasai ludruk dan ketoprak belum tentu bisa ke wayang orang. Nggih. Karena wayang orang itu ada pakemnya, ada tariannya, ana onto wecanane yang di situ ada pakemnya, ada sastranya. Jadi bukan bahasa sekeseharian. Dan ini nampaknya memang pemerintah harus ambil bagian. Ini tugas pemerintah. Selama ini bertahun-tahun, ya, berpuluh-puluh tahun, pemerintah kita itu menjadi pemerintah durhaka terhadap leluhurnya. Budaya asing ini dianggarkan di APBN dan APBD ini ratusan triliun. Tetapi tidak ada serupiah pun anggaran untuk budaya Nusantara, budaya leluhurnya. Padahal kita semua ini ada di dunia karena leluhur kita. Kita itu mau menerima warisan leluhur berbentuk apa? Peradaban, tanah, ya, warisan. Dan saya yakin para pemirsa, ini tidak ada yang lahir di dunia ini masih kon babat alas dewi. Kita terima warisan dalam bentuk apa? Peradaban. Kita tidak pernah babat alas. Loh kita mau kok terima warisan leluhur kita berbentuk peradaban. Kenapa kita tidak mau menerima warisan leluhur kita berbentuk
seninya, falsafah hidupnya. Ini kan kita semua, bangsa ini, pemerintah ini berdurhaka, berkhianat pada leluhurnya. Ingat hukum alam. Siapa menanam padi akan tuai padi. Siapa menanam jagung akan tuai jagung. Pemerintah ini, bangsa ini sudah menanam sesuatu pengkhianatan pada leluhurnya. Sehingga semuanya akan menuai. Hampir semua para pensiunan pejabat kita rata-rata hidupnya tidak karuan. Kenapa? Karena dia berkhianat pada leluhurnya. Tinggal Anda renungkan, benar atau tidak. Hanya Anda sendiri yang bisa menjawab dalam hati nurani, bukan kita. Nah, para pemirsa ini, ketika kita bicara wayang orang ini penuh dengan filosofi. Nah, ini saya ingin Bu Jumilah ini menceritakan filosofinya wayang orang ini. Ya, monggo Bu, silakan Bu. Nah, filosofinya wayang orang. Iki nun sewu rada lucu sithik nggih. Nggih, monggo, monggo, nggih. Panjenengan ngendika filosofi aku ora ngerti loh Mas, filosofi itu apa gitu loh. Filosofi wong kuno asli kok, ora mudeng to. Piye. Filosofi atau falsafah itu adalah pandangan hidup. Jadi sesuatu nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil, kita renungkan, kita teladani. Ya. Gitu. Ya. Nek rumiyin nggih. Nggih, Nek nggih. rumiyin, kula nek Mas Tanti ya mungkin tidak semuanya Nggih, nggih. nggih. Tapi setahu saya Nggih. yang setiap ada saya di Nggih. wayang di Semarang itu Nggih. juga gitu. Nggih. Kebanyakan orang Kemiden, Nggih. itu orang Kemiden itu hanya mikir sesuk sing tak pangan opo. Nggih, nggih. Gitu. Nggih. Nggih to. Terus wonten malih sing rada tidak terpuji. Nek bengi mesti senengane gonggong, ceki. Nggih. Iso. Nggih, Gonggong, nggih. ceki. Itu apa Nggih. main kartu ya. Ini kan apa namanya istilahnya perilaku pemainnya, manusianya. Nggih, Ah, ya nggih. walaupun itu tidak pakai uang. Nggih. Duit apa? Nggih. Wong mboten wonten sing Mas Tani. Aku nang kene kok dibayar piro ndak ada. Nggih, nggih. Cuma ada trap-trapan wayang A, wayang B, wayang C. Nggih, nggih. Kados sing wayang A itu sing peranan Nggih, utama. nggih. Wayang B kados kula rumiyin Nggih. dadi C naik B seneng kowe ra Nggih, B nggih. gitu nggih. Nggih. Terus C ku sing dikongkoni Nggih. dadi mbah-mbah Nggih, gitu nggih. itu dulu seperti itu. Terus bayarannya ku piro Nggih, gitu. nggih. Jadi enggak ada yang memperhitungkan aku ki dibayar piro gitu Nggih. cukup apa enggak tanggo sesuk enggak Nggih, ada yang nggih. sambat begitu. Nggih. Malah mangane kaya ratu nun sewu. Nggih. Turune kaya asu nek Nggih. rumiyin ngene. Nggih, nggih. Wong kula nate kok tilem dateng pakaiane macan. Lah Nggih. piye wong udan kemule ora enek, turu ning jero macan. Nggih, nggih. Saya tuh pernah dulu seperti Nggih, itu. nggih. Nah, semoga kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada Nggih. hal seperti itu Nggih. lah. Mugi-mugi mangke sinten sing kawegan utawi yang wedal menika meresani acara menika, Nggih. terus timbul semangatnya ingin menghidupkan lagi, Nggih. utamanya wayang orang. Nggih, sehingga nanti pemain wayang orang bisa berkiprah, bisa berkreasi tanpa harus memikirkan kehidupannya, tanpa perlu memikirkan perutnya karena semua dijamin oleh negara. Nggih, Nggih. mila mangke menawi wonten ingkang ngaten nun sewu, Nggih. aku aja ditinggal. Oh nggih. Muga-muga sehat. Kalau ada hal seperti itu, Nggih. saya mau membantu. Walaupun Nggih. aku gak melu dapur, aku tak dapur Bathara Guru ae. Nggih. Nggih. Nah, Duduk, Dok. para pemirsa bagi yang ingin belajar wayang orang ya, nanti barangkali bisa menghubungi admin kita ya. Nanti ngumpul di sanggar, nanti Bu Jumilah berkenan untuk ngajari. Karena beliaunya kan kalau untuk jadi gurunya masih bisa, tapi kalau untuk main kan seperti yang pemirsa lihat tadi ya, namanya udah usianya hampir 80 itu udah luar biasa, itu dengan semangatnya luar biasa ya kan. Nanti para pemirsa bagi yang ingin belajar wayang orang ya, silahkan hubungi admin kita. Nanti bisa kumpul di sanggar diajari. Nanti Bu Jum karena udah sepuh ya, dan yang lainnya nanti bisa kita antar jemput lah, kita jembadani supaya bisa jalan. Nah, apa yang diceritakan Bu Jumilah tadi adalah cerita di balik panggung yang pada intinya memang seringkali banyak pemain-pemain seni Jawa, tidak hanya wayang orang, ketoprak, ludruk, ini seringkali tidak mampu menghayati, menjalani filosofi-filosofi yang terkandung di wayang orang, ludruk dan ketoprak ya dalam kehidupannya. Dia menjadi pemeran, iya, menjadi pemain, iya, secara seniman, tapi ketika dalam kehidupan nyatanya
Ini seringkali kita yang prihatin. Karena akhirnya mereka cenderung mohon maaf, ini istilahnya kehidupannya secara ekonomi morat-marit, bahkan ada juga yang keluarganya, rumah tangganya morat-marit. Ini kan menjadi sesuatu yang menjadikan seharusnya malu gitu. Karena tuntunan Jawa nggak seperti itu. Bahkan dalam tuntunan Jawa, wong Jawa kuwi mesti ini gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertoraharjo. Kalau hidup kita walaupun keturunan Jawa, tapi kok belum gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertoraharjo, berarti kita ini belum Jawa. Nah, ini Bu Jumila tadi cerita tentang di balik layar, di balik panggung dengan ada kepedihan-kepedihan dan perilaku negatif pemainnya. Nah, ini saya ingin tanya ke Bu Ceplis ini bagaimana ini misalnya apa yang tentang filosofi, tentang falsafah hidupnya Bu Ceplis maupun terkait dengan wayang orang. Nggih, silakan Bu Ceplis. Ngapunten Pak Tri. Nggih, monggo. Filosofi niku napa, Pak? Tadi sudah saya katakan filosofi itu adalah sebuah falsafah pandangan hidup. Jadi di dalam wayang orang ini kan tentunya bisa diambil sesuatu filosofinya, pandangan hidupnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ngaten nggih. Oh, nggih. Nggih, mboten ngertos, Pak. Nggih. Zaman dulu. Nggih. Zaman sekarang kan sudah beda malih. Nggih, filosofi kula ya mau. Ora. Nggih, niku Pak Tri, nggih nyun sewu mangke niku kersanipun bujum kang badhe napa mandegani menawi wonten anak-anak kita kang badhe ngersakaken dateng ringgit tiyang ngoten lho nggih ngoten mawon ajeng menawi kula mangke nggih pun paringi sehat mawon nggih mangke nggih didapuk nggih monggo mboten kados bujum tapi insyaallah kula lek didapuk kados kala rumiyin dalem nggih ngarte dados napa gareng, Pak? Nggih. Gareng nate. Nah, itu kan ketika bicara gareng itu kan sudah filosofinya. Jadi gareng kenapa kok mlakune pincang? Urip iku kudu hati-hati. Itu namanya filosofi gitu loh. Oh, ngaten nggih. Para pemirsa mohon maaf ini kan pemain. Jadi nek kon ngomong ora iso. Nah, leres. Jadi pelaku seni itu kalau disuruh cerita, padahal situ banyak filosofi di wayang tadi gitu loh. Oh, ngaten nggih. Nggih. Kalau dados Wisanggeni nggih nate. Nggih. Nah, bicara Wisanggeni contoh, filosofi Wisanggeni, falsafahnya Wisanggeni mana? Wisanggeni itu dari kata wisang dan geni, intisari api. Intisari api itu kalau dikupas, ini juga filosofi hidup yang luar biasa karena hidup ini bisa sempurna atau tidak itu dari intisari api. Oh, ngaten nggih. Aduh. Dan saiki pendek. Nggih, wis Nugroho. Tapi enggak apa-apa, biar cerita semampunya beliau. Monggo silakan. Nggih, Pak, nggih. Sing nate dipun dapuk-dapukaken ngaten nggih. Dados nang nggih. Banowati nggih nate. Oh, dadi Banowati nggih. Banowati nggih. Napa, Bu? Ketika bicara filosofi Banowati, Bu ya, Banowati itu seorang perempuan pecinta sejati. Ini sisi positifnya. Karena Banowati tetap memegang teguh cintanya pada Arjuna. Tetapi sisi negatifnya, Banowati itu perempuan tukang selingkuh gitu. Karena hidup itu memang ada plus minus loh, jadi enggak bisa kita hindari plus minus itu. Barata mawon Kang Bacori lak nggih Banowati ta, Pak? Nggih. Anu napa? Apa ngono ku anu jeneng? Napa, Bu? Sing lho apa sing iki matine karo iki ngoten niku lho apa jenenge nggih lho seandainya sengkune matine karo sapa kalau yang itu kan yang memberitahu Kresna itu nggih jadi wayang itu adalah pewayangan yang agesang nggih jadi itu adalah banyak filosofi di situ pelajaran hidup di situ tentang wayang sehingga ketika kita bicara psikologi barat ya psikologi barat itu protagonis antagonis nggih psikologi Arab itu hak dan batin, black and white, hitam dan putih. Tetapi kalau psikologi Jawa ini komprehensif. Ketika tadi bicara Banowati, Banowati itu sisi positifnya apa? Dia adalah wanita pecinta sejati. Dia setia dengan cintanya. Tetapi di sisi lain ketika menjadi istri Duryudono, dia ini perempuan yang kurang baik karena dia selingkuh dengan Arjuna sehingga akhirnya digambarkan anaknya tukang selingkuh ki
ora lanang tenan yo ora wedok ya sempo Lesmana Mandra Kumara itu kan lanang ning wong yo ora lanang. Kenging sabdo. Nah, begitu juga dengan Arjuna. Arjuna itu ketika bicara psikologi, filosofi, falsafah, Arjuna itu di sisi lain katanya dia laki-laki yang baik, lelanang yang jagat. Tapi di sisi lain dia juga laki-laki bejat. Lanang bejat. Kenapa? Karena dia ini demi keinginan memiliki kalpiko ampal, dia harus memotong jarinya Prabu Palguna. Palgunati. Terus sudah suaminya dibunuh, istrinya mau diperistri si Anggraini. Nah, ini kan enggak kan kita temukan di filosofi lain. Filosofi lain jelas cuman black and white, hitam dan putih, ya. Hak dan batil, antagonis protagonis. Jawa nggak bisa seperti itu. Bahkan orang kelihatan bagus, suci, dia juga punya sisi negatif. Orang mengatakan gini, ayu-ayu ini bertiga ini isi gembol tai. Nggih, leres. Gitu? Nggih. Nah, itulah filosofi Jawa, punya kelebihan gitu lah. Niku lho wis kepanggih. Banowati niku pengapesan si A si B lak dipun wonten nggih dikak ngoten. Pengapesan ya kok angel banget to ya. Nggih, terima kasih Bu Ceplis. Nah, ini Mbak Diah ini untuk apa ini yang disampaikan ini filosofi hidup yang Mbak Diah ambil dari wayang orang tadi. Filosofi hidup tentang wayang orang. Kalau menami kula mengambil dari seorang tokoh nggih. Kados ngendikan mau Banowati, Arjuna kalih sinten. Satriya. Nemu lungguh. Alus, tata, duka, unggah-ungguh. Menika. Tata krama putri. Putri menika kedah nglenggahi darmaning putri. Wanita. Menika kados pundi lenggahipun larahipun. Terus napa? Jadi Satrio, Bambangan, Putri itu ora oleh biayaan para pemirsa. Kalau nggak ada ceritanya di wayang orang itu seorang putri, seorang wanita, seorang kesatria itu biayaan kaya buta orang mungkin gitu loh. Kecuali kalau kalau seorang satria berubah jadi Brahala, kados Bathara Kresna. Menunjukkan kalau kesabaran kita itu masih ada yang meledak. Ya, jadi walaupun orang tuh kelihatan suci, kelihatan baik, tetap dia punya amarah. Kalau sudah amarah ya dia seperti raksasa, Brahala. Ini juga filosofi. Jadi sak ayu-ayune jenengan kabeh, sak gandeng-gandenge wong lanang, iki sing gembol tai. Terus sik duwe amarah. Inilah filosofi kita, inilah psikologi kita gitu loh. Jadi manusia itu sangat kompleks. Ora iso dipilah ming hitam putih itu enggak bisa. Lanjut Mbak Diah. Nanging saking sisinipun mara sepuh saking Prabu Salya. Nah, nadyan wujud Brahala nanging kagungan watak pendhita. Saololane aku isih ana rasa kang menep ing ati. Ngaten nggih. Begawan sinten? Kesupen kula. Bagaspati. Nah, menika lak wolak-walik. Saya masih ingat dikit-dikit pemirsa pensiunanipun Todewa. Menika wolak-walikipun sutradara bojomu. Menika wolak-walikipun Prabu Kresna. Resi Bagaspati. Yang satu Prabu. Walaupun dia itu lurus, alus, ning culika kaya sengkeni. Tasih napa kathah ingkang ngendikan Kresna niki ngene. Memang Kresna itu alus, bijaksana. Tapi dia pinter. Juga orang tua yang jahat dia. Iya. Demi membela anaknya, dia jadi lanjut ya. Dari Pandhawa juga dari sisi perang Gojali Suta. Di situ kelihatan seorang bapak yang Bansiladan. Karena membela siapa? Trajutresna. Membunuh Trajutresna. Di sisi lain itu ada tragedi cinta segitiga. Nyanowati dan Banowati itu sama. Apa? Mereka itu korban dari politik. Politik dan perjodohan. Karena pada waktu itu Nyanowati cintanya pada Sombo. Cinta pada Arya Sombo, merelakan cintanya melepas Arya Sombo. Begitu juga Banowati. Banowati cinta Sepana Permadi, ternyata dia harus nikah dengan Joko Pitono. Joko Pitono. Karena Joko Pitono diminta menjadi
bukan raja berarti itu. Yeah. Adipati sebenarnya. Yeah, yeah. Adipati Joko Pitono menggantikan Ayahanda Prabu Drestarastra. Yeah. Itu yeah. dengan cara culikonya Aryo Suman waktu itu, bukan Sengkuni, Aryo Suman. Terjadilah Gondomono Luang sampai Madeg Narpati Suyudono. Terima kasih. Filosofi saya untuk mereka unggah-ungguh lungguh. Uga pakarti sing ana awakmu iki trapno. Yen kowe bisa len ora apa-apa. Sak iso-isamu sak gadoke pikirmu. Lha ngaten. Kula menika kadhapuk Bu Jumila dadekno satriya. Satriya iki anune piye? Yen iso satriya iki mlebu ning atimu. Ngaten. Yen bisa lek ora ya ora apa-apa. Yen ngono ya semono wae kowe dadi ngaten. Terima kasih Mbak Dia. Nah ini istilahnya sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang disampaikan Mbak Dia tadi. Memang itulah falsafah Jawa, itulah psikologi Jawa yang luar biasa. Manusia selalu kelengkapan manusia, kesempurnaan manusia ketika dia punya 4 nafsunya. Dan itulah manusia. Sehingga sebagai contoh tadi Aryo Suman atau Sengkuni. Bagi pihak Pandowo, Sengkuni ini kan provokator. Dia ini profesor politik. Nah, ini jadi profesor politik itu Sengkuni atau Aryo Suman. Ini kalau kita bicara dari sisi Pandowo, dia seorang provokator. Tapi kalau kita bicara dari sisi keluarga, Aryo Suman itu orang yang paling cinta keluarganya. Demi keluarganya dia rela melakukan apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Wong kadang kala anaknya minta uang untuk beli buku sekolah aja, kadang-kadang kita nggak ngasih kok. Kadang kala banyak orang tua demi anaknya itu minta duit untuk biaya sekolah nggak dikasih. Malah uangnya untuk beli rokok, beli minuman. Kan berarti kita nggak cinta keluarga. Kalah masih kalah dengan Aryo Suman atau Sengkuni. Ini kan suatu contoh yang luar biasa kan, kita tinggal dari mana kita memandangnya gitu loh. Sengkuni itu hebat loh. Karena dia cinta keluarganya. Ya. Harjuna itu hebat, tapi dia juga menjadi laki-laki bejat. Karena demi Kalpiko Ampal ya, dia rela meminta gurunya Durna untuk memotong jarinya Prabu Palgunadi. Ini yang dipotong itu Palgunadi. Nah, jadi Palguna itu nama lain dari Harjuna, sehingga ada lakon Palguna Palgunadi. Sudah suaminya dibunuh, istrinya mau digagahi. Si Anggraini ini kan laki-laki bejat. Wah, Anggraini wanita setia, dia nggak mau, akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini saya pernah dengar cerita nun jauh di sana. Ada seorang perempuan Israel dibunuh oleh seseorang tokoh, ya, namanya Rehana. Ini saya membaca cerita ini sampai dia menangis, ya ternyuh gitu. Rehana ini wanita Yahudi. Suaminya dibunuh. Saudara laki-lakinya dibunuh. Bapaknya dibunuh. Setelah itu dia dijadikan budak. Karena dia cantik, ya. Sang majikan tadi ini menawari dia mau dinikahi dengan baik-baik. Apa kata Rehana? Tuan, saya ini budak Tuan. Apa yang Tuan inginkan dari saya? Tuan menginginkan tubuh saya, silahkan nikmati tubuh saya. Tapi mohon maaf, hati saya hanya untuk suami saya. Akhirnya Rehana mati ngenes. Selama perjalanan hidupnya 3 atau 5 tahun setelah itu dia meninggal. Nah, ini contoh yang luar biasa. Ini mirip yang lakon Anggraini tadi. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi mampu menyentuh hati semua, ya, mencerahkan kita semua. Bagi masyarakat, kalau ingin belajar wayang orang, silakan hubungi admin kita, nanti kita datangkan guru-guru maestro kita. Bagi pemegang kebijakan, renungkanlah, Anda sudah durhaka selama ini.
Pemerintah Indonesia sudah durhaka pada leluhurnya. Budaya asing dianggarkan di APBN dan APBD ratusan triliun. Sementara budaya leluhur kita tidak ada anggaran serupiah pun. Ini benar-benar mengecewakan, ini benar-benar menyedihkan. Apalagi saat ini jelang Pilpres. Saya lihat calon pemimpin kita ini sangat memprihatinkan juga, karena mereka seringkali saya lihat tidak memiliki visi misi terkait dengan budaya jati dirinya. Ada yang istrinya orang Arab, yang jelas-jelas tidak peduli dengan budaya Nusantara. Ada yang sok Arab, sehingga akhirnya kan kita membuat video berjudul apa? Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia, bukan wanita Arab, bukan wanita yang sok Arab. Kita bangkit kembali Nusantara Jaya demi leluhur kita, demi anak cucu kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.